Kembali di NTV Dialog, pemirsa kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Khozinuddin dan berikutnya ada Ketua Umum Rampai Nusantara, salah satu organisasi relawan Jokowi Mardiansyah Semar, dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Pak Sugeng, saya ke Anda. Ya, baik, terkait angka 126 triliun dan tadi kalau Bang Ahmad menjelaskan dasarnya itu sebenarnya diambil dari angka sebesar anggaran Polri selama 1 tahun. Tanggapan Anda terkait itu Pak Sugeng? Ya boleh-boleh aja lah orang ngomong apapun ya. Meskipun banyak yang bilang itu terlalu besar, tidak beralasan. Bukan soal terlalu besar. Hukum itu telah membatasi ya. Dan siapa yang berwenang menyatakan membatasi? Yaitu hakim. Kalau ini gugatan ganti kerugian. Di dalam putusan-putusan ganti kerugian ya, kompetensi, kapasitas ya seseorang yang menuntut ganti kerugian juga akan diuji. Misalnya ya, Saudara Rismon mau menuntut 126 triliun, itu mengada-ada ya. Karena nanti kalaupun benar dikabulkan ya, itu pendekatannya adalah pendekatan upah profesional ya. Kalau dia melakukan satu pekerjaan profesional ya, itu berapa yang tertinggi mungkin yang pernah dia terima ya. Dia bisa buktikan, harus buktikan. Kemudian juga soal pencemaran nama baik, kalau misalnya dia digugat juga ya, yaitu nanti hakim yang memutuskan. Jadi banyak hal-hal yang hiperbolik ya, yang berada di luar ruang publik ya, yang sebetulnya itu sangat disukai oleh masyarakat, hiperbolik. Dan ini dipahami oleh para pihak yang sedang beradu di ruang publik ini ya. Oleh karena itu saya tidak suka pada sesuatu yang hiperbolik. Masyarakat harus diberikan literasi yang akurat, tepat, logik, kalau bisa ilmiah ya. Tapi begitu loh ya. Itu kalau diperhitungkan bahwa gugatan akan dikabulkan ya. Tapi forum yang mau dipakai gugatan perdata itu masih prematur ya. Apabila dia mau menggugat soal edit segala macam, itu proses sedang diuji dalam peradilan pidana. Kalau mereka kemudian dibebaskan ya, bebas ini ya, dalam putusan peradilan pidana, muncul hak konstitusional Rismon untuk menggugat ya. Tapi kalau belum ada putusan yang membebaskan mereka, tidak ada, belum dapat diterima itu ya, needs NO istilahnya, need on vankeling verklaard ya di dalam bahasa Belanda ya. Jadi apapun pernyataan di ruang publik itu hak ya, tapi kita juga harus meliterasi publik dengan baik. Meskipun ini dalam rangka memperjuangkan kebenaran metodologi ilmiah yang digunakan, Pak Sugeng? Wah, kalau mau bicara metodologi ilmiah itu ada aturan-aturan lagi. Ada yang namanya forum ilmiah, siapa yang berhak ya menilai forum ilmiah. Itu ada ya, jadi itu bahasan tersendiri lah. Nah, yang dipersoalkan kemudian berdebatkan adalah saling menyampaikan, menilai apa itu ya, edit mengedit, apa palsu memalsu. Itu nanti ada ahli-ahlinya masing-masing, nanti yang diperiksa oleh polisi itu akan berbicara di ruang sidang pengadilan pidana kalau ini berlanjut, kecuali nanti di SP3 ya. Kalau ini berlanjut ke pengadilan akan di sana ujiannya. Kalau saya melihat ini akan berlanjut sampai pengadilan ya. Tapi tetap Anda melihat kemungkinan akan di SP3 kasus ini? Menurut saya tidak ya, karena udah diuji saksi-saksi yang banyak dan penetapan tersangka. SP3 kecuali putusan pra-peradilan, perintah oleh putusan pra-peradilan, kalau oleh polisi tidak ya. Baik. Mengada-ada, cenderung hiperbolik, melebih-lebihkan. Bang Ahmad, silakan. Yang pertama, apakah hak setiap warga negara itu dijamin oleh konstitusi? Itu dulu. Sepanjang hak itu dijamin dan ada normanya, biarkan sajalah segenap elemen anak bangsa ini sebagai warga negara untuk mengambil upaya hukum. Terlepas bahwa ada yang setuju dan tidak, itu hal yang lain. Dan pengadilan sepanjang ada pendaftaran gugatan mereka akan terima. Soal materi itu juga soal yang lain. Jadi
jangan terlalu prematur juga membuat analisa yang terlalu dini kemudian seolah-olah itu tidak bisa dilakukan begitu. Saya juga punya praktik yang banyak dan target-target menggugat itu juga tidak ansih putusan untuk menang, apalagi kalau terkait institusi. Ada ada pelajaran yang penting agar institusi itu profesional karena peradilan itu. Bang Ahmad, audionya tidak terdengar. Lembaga swadaya masyarakat yang mengawasi institusi, tugas utamanya itu adalah mengontrol institusi, bukan kemudian menjadi pembela tindakan-tindakan institusi yang sebenarnya kalau sudah benar cukup diamkan, tapi kita lebih fokus pada dua hal, mengkritisi apa yang keliru dan memberi rekomendasi. Bang Ahmad? Oke, Bang Ahmad. Membela apa yang sudah Bang dilakukan. Ahmad, sebentar. Tadi sebentar. Kinerja institusi. Baik, sebentar. Sebelumnya suara Anda tadi sempat terputus. Yang pertama adalah yang ini warga negara yang baik sedang mengkritisi. Yang berikutnya apa alasannya? Ya karena itu sepanjang ada hak konstitusi maka biarkan saja warga negara untuk mengambil hak hukum. Kan hak konstitusi sudah diberikan selama ini. Ya karena itu saya hanya tidak menanggapi kalau itu sudah diberikan dan boleh diambil, tidak perlu kita bernarasi seolah-olah itu suatu tindakan yang prematur, bahwa ada keputusan NO atau yang lainnya itu hal yang lain. Dan fokus utama lembaga swadaya itu adalah mengontrol institusi, bukan memuji-muji institusi. Nah, fokusnya dua hal. Pertama, kalau keliru dikoreksi, kalau ada ya pandangan yang lebih baik untuk sebuah institusi, itulah yang kita masukkan atau kedepankan agar menjadi rekomendasi bagi institusi. Hari ini kinerja jadi civil society itu fokus ke situ. Apalagi di tengah anomali institusi kepolisian kan sekarang mendapat kritik publik yang luar biasa. Sampai dibentuk tim reformasi institusi Polri. Dan salah satu catatan kelam institusi Polri sepanjang panjang periode rejim Joko Widodo itu kan gemar melakukan kriminalisasi. Dan itu yang harus fokus untuk diberikan rekomendasi. Dan saya kira persoalannya hari ini kita tidak sedang membicarakan Pak SBY, Bu Mega, enggak. Kita sedang fokus kepada saudara Joko Widodo. Jangan mengeneralisasi pada tokoh-tokoh bangsa yang lainnya yang tidak sama dengan Jokowi. Boleh saja Pak SBY kalau ditanya mungkin bisa menunjukkan, jadi jangan dianggap yang lainnya akan pengecut seperti Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya. Saya kira itu menjadikan keterbelahan dan polemik itu justru makin meluas karena melakukan generalisasi dan ekstensifikasi pada hal-hal yang sebenarnya tidak relevan untuk kita jadikan argumentasi pada polemik ijazah palsu. Sekali lagi soal tuntutan publik untuk menunjukkan ijazah itu sesuatu yang wajar dan sangat sederhana kalau memang sikap batin kita ingin segera melerai perdebatan anak bangsa dan ingin bangsa ini kembali bersatu. Begitu. Baik, tadi maksudnya Pak Mardiansyah hanya contoh begitu ya, bukan bermaksud untuk mengeneralisasi.